Guys, kembali lagi di channel gue di Infinite Happiness. Oke, hari ini gue pengen bahas hand sanitizer yang manakah yang bagus buat kalian atau yang paling tepat untuk ngebasmi coronavirus, ya guys. Nah, kenapa gue pengen ngebahas hand sanitizer? Karena kebanyakan kita kalau ngebeli hand sanitizer itu yang namanya hand sanitizer, nah langsung di grab. Tapi kembali lagi, apakah hand sanitizer yang kalian beli bisa cocok untuk coronavirus? Nah, itu pertanyaan yang besar ya guys. Nah, hari ini gue pengen ngebahas yang manakah yang benar-benar tepat untuk coronavirus ya. Nah, menurut dari pengkajian yang gue searching di Google, katanya minimal 60% guys, 60% alkohol itu penting ya, yang harus dimiliki hand sanitizer agar bisa membunuh kuman-kuman coronavirus ya. Jadi gimana nih guys, waktu kalian beli ini, kalian lihat di kulit depan ini, apakah cukup dengan kill 99% germs? Udah bisa nih gua ngambil ya, udah cocok nih untuk coronavirus? Belum tentu guys. Jadi yang paling penting saat kalian membeli atau memilih hand sanitizer, jangan cuma dilihat di muka depannya saja guys ya. Yang paling penting itu kalian harus melihat isi kandungannya ya. Jadi isi kandungannya ini kalian bisa lihat di bagian belakang. Untuk isi kandungannya sendiri minimal harus 60% atau 60% alkohol sampai 90% alkohol. Bagi kalian di luar sana yang bisa ketemu 90% alkohol, itu cukup bagus guys ya. Tapi kalau bagi kalian yang udah muter-muter tapi nggak ketemu juga 90%, nggak apa-apa guys ya. Yang penting minimal 60% juga udah cukup, supaya kuman-kuman yang kalian pegang atau bakteri yang sudah menempel di tangan kalian bisa dibunuh atau di kill ya menggunakan hand sanitizer tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita milih yang pas untuk hand sanitizer. Kalau kalian lihat di bagian belakang ini, biasanya dia akan tulis 75% denatured ethanol. Nah, 75% denatured ethanol ini kalian bingung, kok nggak ada alkoholnya ini? Nah, etanol itu sudah menandakan alkohol ya guys, jadi kalian nggak perlu ribet. Yang penting yang namanya udah ada etanol berarti intinya itu adalah alkohol. Jadi kalau dia sudah menyatakan 75% etanol, itu sama dengan 75% alkohol ya. Oke, nah itu udah bagus guys ya, ini udah cukup untuk membasmi kuman atau membunuh kuman coronavirus. Oke, nah sekarang ini gue pengen ngebahas bagaimana cara kalian untuk menggunakan hand sanitizer. Nah, saat kalian membeli hand sanitizer udah tepat ya, hand sanitizernya kalian udah dapet. Nah, gimana cara kalian menggunakan hand sanitizer? Oke, nah kalau kalian menggunakan hand sanitizer, waktu gue ngeliat di YouTube itu bagaimana yang benar-benar tepat ya. Caranya adalah kalian tekan ini, udah kalian menggunakan ini, ingat harus 20 second ya, harus 20 second. Jadi kalian gosok dulu telapak tangan Anda sampai begini, terus baru kembali ke belakang ya. Sudah belakang baru kembali ke sebelah kanan. Ini celah-celah jari ini penting ya guys. Terus setelah itu baru kalian membersihkan kuku ya. Udah membersihkan kuku, nih kuku yang di sini semua juga harus dibersihkan kukunya. Terus baru jempol, setelah jempol baru kembali ke pergelangan tangan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu cara yang tepat ya untuk kalian menggunakan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer ini bukan cuman kalian harus beli yang pas, tapi kalian juga harus tahu bagaimana cara mempergunakan yang tepat saat kalian menggunakan hand sanitizer. Oke, sekarang kita masuk ke air freshener. Kalian juga udah tahu kan apa ini air freshener?
Nah, air freshener ini memang sudah kebanyakan orang sebagian sudah menggunakan, tapi air freshener yang tepat yang kalian harus tahu untuk coronavirus ini ya, yang paling penting adalah yang bisa membunuh cool virus. Nah, jadi bagaimana kita tahu apakah ini mampu membunuh cool virus? Nah, kalian jangan cuma lihat dari kill 99% germs sudah cukup untuk kalian untuk gunakan coronavirus. Tidak semestinya guys. Karena kenapa? Kadang-kadang germs yang mereka bunuh itu belum tentu bisa membunuh cool virus. Kenapa gua bilang cool virus penting? Karena coronavirus ini dia adalah sejenis kuman cool virus juga. Ya, jadi sejenis kuman cool virus, makanya kenapa kalian harus mencari spray yang bisa membasmi cool virus. Nah, yang mana satu nih spraynya? Nah, kalian bisa lihat di kandungan belakangnya. Disinfective direction, ya, bahagian disinfective directions itu di bagian belakang ini biasanya dia akan tulis tuh influenza, ya, influenza dan coronavirus. Nah, untuk influenza ini kenapa gua bilang harus nyari yang influenza? Karena influenza ini adalah penyakit yang memiliki cool virus juga. Jadi dia mempunyai satu jenis yang sama. Sama juga seperti untuk coronavirus, ya. Coronavirus ini bukannya coronavirus yang terbaru ya guys. Coronavirus yang ada yang ditulis di tempat-tempat spray ini sebenarnya coronavirus yang sudah lama, yang sudah bertahun yang lalu sudah kena di US. Nah, tapi kalau seandainya kalian bisa dapat di bagian belakangnya coronavirus, itu cukup bagus. Itu memang amat terbaik ya, karena dia bisa membunuh atau membasmi kuman coronavirus yang saat ini. Kenapa? Karena sama-sama sejenis kuman guys, cold virus ya. Jadi yang paling gampang untuk kalian mendeteksi apakah spray ini yang tepat, spray yang bisa membunuh untuk influenza dan coronavirus itu udah pasti tepat. Nah, kalau seandainya seperti gua punya, tapi bisa untuk influenza juga bisa guys. Kenapa? Karena dia juga bisa untuk cool virus. Nah, seperti itu guys. Oke? Jadi bagaimana cara mempergunakan yang tepat? Ya biasanya gue nih kalau pergi ke mall bareng orang tua gue, setelah gue sampai di mobil, nah kalian bisa semprot di bagian depan, bagian belakang, dan juga di tempat cushion-cushion yang kalian duduk. Kenapa tujuannya spray ini cukup penting di samping hand sanitizer dan mask? Karena saat kalian pergi ke plaza, pergi ke mall, kalian itu kadang-kadang kan bisa aja duduk di tempat yang mungkin sudah terkontaminasi daripada coronavirus ya. Kita juga nggak tahu kan. Nah, kesempatan ini gua mau sekalian ngebahas mask yang mana yang pas buat kalian pakai untuk coronavirus ini ya. Jadi mask yang kebiasaan pakai itu yang facial mask satu lagi yang mungkin model kain masknya ya, untuk yang di motor. Ada juga yang model begini N95. Jadi yang mana mask yang bagus? Kalau sebenarnya N95 yang terbaik. Kenapa? Karena dari segi getahnya ini juga lebih kenceng guys. Kalau kalian bisa lihat ini lebih kenceng dibanding ini. Nah, kalau kalian menggunakan ini kan lebih longgar di sekitar sininya. Nah, makanya kenapa kalau menggunakan N95 lebih baik dibandingkan kalian menggunakan facial mask ataupun kain. Nah, kenapa kain gua nggak suggest ya? Karena kalau kain seharusnya, kalau mask seperti ini kalian pakai, itu harusnya satu kali pakai buang. Tapi kalau kain, menggunakan kain kan nggak mungkin langsung dibuang ya, kain itu pasti kalian cuci kan. Nah, bisa jadi mungkin ada bakteri yang berada sekitar situ yang nempel di kain facial mask kalian pakai kembali, kan bisa jadi terkontaminasi. Makanya kenapa kita selalu menasihatkan kalau facial mask satu kali pakai dibuang.
Tapi kalau ini mungkin kalian bisa pakai untuk beberapa kali ya, selagi kalian jangan memegang bagian dalam ya. Tangan kalian tidak boleh memegang bagian dalam, dan saat kalian melepaskan juga pegang di bagian depan dan talinya ya. Tapi sebaik-baiknya sebelum kalian melepas mask, cuci dulu tangan kalian ke hand sanitizer ya. Oke, sampai di mall, kebetulan nih ada yang bersin dan batuk. Biasanya radiasi itu berapa meter? Kebanyakannya saat kita bersin ya, orang yang mempunyai terkontaminasi virus corona itu, dia bersin, biasanya bakteri itu bukan cuma jatuh langsung guys ya, atau kena ke orang samping doang, dia bisa menyebar sampai 2 meter di sekitarnya. Nah itu kalian harus ingat ya, 2 meter di sekitarnya. Jadi saat kalian berpas-pasan sama orang yang bercoronavirus, ada saat-saatnya kemungkinan mereka bersin atau batuk ya, mengeluarkan air liur mereka. Nah saat kalian menggunakan mask, otomatis saat kalian menghirup mask itu bisa terhalang dengan mask ini. Nah itu kenapa kegunaan mask itu digunakan untuk menghalang masuknya saat kalian menghirup udara tersebut sudah disaring dengan mask ini. Nah seperti itu, oke? Dan saat kalian lewat di situ, karena dia berterbangan 2 meter, bisa saja kalian nggak terhirup tapi tempel di baju kalian. Nah kenapa kita menggunakan freshener di sini, supaya bakteri yang nempel di baju kalian bisa dibasmi ya. Begitu juga dengan tangan kalian, saat mereka bersin mungkin saja bisa nempel di bagian kursi, meja, ataupun di bagian eskalator kalian di mall itu dia bersin, ataupun saat dia pilek dia pegang di bagian meja dan kalian kepegang lagi. Nah itu yang bahaya guys, saat kalian kepegang, kalian pegang mulut, hidung, dan mata, berarti kalian bisa ada kemungkinan masuk coronavirus tersebut ke body kalian. Jadi sebenarnya coronavirus ini tidak perlu kalian terlalu mengkhawatirkan. Aduh bagaimana ya, udah ada virus, kalian panik nggak berani keluar rumah atau sebagainya. Sebenarnya coronavirus ini nggak bahaya banget, asalkan kita harus sentiasa menjaga diri kita dan memproteksi diri kita dengan mask ya, yang paling penting hand sanitizer ya, dan juga spray. Nah seperti yang gua tadi udah pernah bahas, yang mana saja yang cocok buat coronavirus ya di videonya tadi. Jadi untuk dengan adanya 3 barang ini, kalian bisa 60% dielakkan daripada terkontaminasi dengan coronavirus. Jadi kalian yang khawatir untuk keluar, bekerja, atau melakukan aktivitas karena disebabkan coronavirus itu, tidak perlu terlalu khawatir guys. Yang penting kalian tetap menjaga diri kalian dengan bersih dan terproteksi ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tolonglah sayang diri kalian ya, dan sayangi keluarga-keluarga kalian. Saat kita keluar, kita tidak tahu bahwa kita pulang ke rumah membawa kuman ataupun virus ya. Jadi jagalah diri kalian yang keluar dan pulang dengan keadaan bersih, sehingga keluarga kalian tetap terproteksi ya. Semoga video ini bisa membantu kalian, dan share-lah kepada orang-orang yang kalian sayang agar semua bisa sama-sama kita protect bersama. Dan bagi kalian yang mempunyai ide atau pengetahuan yang lebih meluas untuk coronavirus dan protect-nya bagaimana, bisa kalian komen di bawah ini dan bisa kita discuss supaya lebih banyak orang yang terbantu dan lebih banyak orang yang terproteksi daripada coronavirus. Oke guys, semoga kalian sentiasa sehat, dan jangan lupa like, subscribe, and share video gua. Thank you guys, see you on the next video.